kalau ngomong dua-dua ini baik, ya kita juga tahu apa. Film Garis Waktu, bioskop pasti bakal bilang mau main Lebaran gak gampang. Film Lebaran kompetisinya kencang, banyak semua. Dan ini bagi saya kesempatan. Semua lagi mundur. Film Barat juga nggak ada yang besar. Uncharted major minggu lalu. Minggu ini tuh kosong. Hari Senin libur, hari Kamis libur. Nggak ada film. Kalau tadi yang nggak ada krisis ini, saya nggak akan delay. Dan setelah kukira Kau Rumah meledak bisa dapat 2 juta, siapa yang sangka. Jenisnya kan film indie. Ini juga ada feel indie which is a good movie. Kalau nggak good movie, saya mendingan nggak main di bioskop, jual ke OTT. Yang pasti, kalau di bioskop zaman sekarang kita punya strategi harus beda. Nggak sederhana, oh film semua main di bioskop. Busuk malah nggak dinonton. Buktinya film barat pun kalau Anda perhatikan, penontonnya tuh udah berkurang sekali. Kecuali Spider-Man, 8,5 juta atau 9 juta penonton. Ya, tapi film lain apa hasilnya? Nah, jadi bagi saya ini kesempatan dalam kesempitan. KKN saya bisa dapat di bulan Lebaran, pasti antrian. Film ini nggak bisa dapat, kenapa nggak manfaatin di bulan yang saya kosong, kompetisinya nggak ada, tinggal film bagus, kesempatannya lebih panjang. Dan nggak usah jujur lah, kita semua tahu Layangan Putus sensasinya ada di sini, kenapa nggak manfaatin itu juga sebagai momentum? Terbukti ada. Dan setelah saya review full movie, gak lama, filmnya bagus sekali ini. Jadi faktor strategi, faktornya banyak sekali. Kenapa mau rilis film ini? Ya di KKN. Ya. Dari MD sudah propose untuk Lebaran. Kita tunggu dari pihak exhibitor untuk KKN mau di Lebaran atau enggak. Nggak mungkin film Garis Waktu di Lebaran. Mungkin aja dapat 2 juta. Kita nggak tahu, another hit. Mungkin, semua kan mungkin. Tapi yang pasti kalau dari MD, dari saya, kalau MD harus distribute, filmnya distribusi kan nggak segitu mudah. Kita harus luangkan waktu, strategi, marketing. Nggak sederhana, mainkan film aja. Ini saya ngomong MD ya, itu pasti harus film yang ada isi. Atau minimal, saya yakin ini film bagus. Balik lagi kita nggak tahu hasilnya Garis Waktu ada atau enggak. Dan Reza ngomong nggak salah, ya Reza jangan marah dong. Enggak Pak, saya tuh anaknya santai banget lagi. Iya, low-key. Kalau bahasa anak sekarang, low-key. Ya, memang risk factor, everything, semua dipertimbangkan, itu alasannya. Mudah-mudahan decision ini tepat dan saya tanya sama tim semua, dukungannya tepat untuk rilis Garis Waktu. Malah ada yang bilang, kenapa mau rilis sekarang? Saya bilang malah bagi saya ini strategi. Di daerah nggak ada yang pusing Omikron. Yang pusing orang Jakarta, Tangerang, Bekasi. Itu yang drop. Ngapain saya takut gitu loh. Bisa aja kita menghasilkan jackpot lagi. Why not, right? Jadi kebanggaan. Dan MD ini penting bagi kita. MD support lagi pihak bioskop. Yang tadinya penghasilannya, bayangkan kalau nggak ada film-film yang besar jadinya apa. Mudah-mudahan kita terbukti dan sangat ini contributing yang sangat besar. Dan mudah-mudahan film Indonesia orang lebih biasa, orang Jakarta kan maunya film barat persentase lebih besar. Mudah-mudahan karena ini siapa tahu film Indonesia presentasinya naik, dominasi. Itu psychological juga, more good movies come, kita bisa menang the final race bahwa film Indonesia bisa jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Itu mundurnya nggak akan lama dan memang untuk sementara kita niatnya tayang untuk Lebaran. Terus itu jadi sebuah perjudian sih, bisa dibilang kan itu kan mungkin saja penghabis setan, mungkin juga Punten Dr. Strange. Sebenarnya yang udah pasti Dr. Strange. Kalau penghabis setan sepengetahuan saya sesudah Lebaran, sepengetahuan saya. Betul. Cuma sepengetahuan saya juga ada dua film horor lain gitu di waktu Lebaran. Nah, itu jadi nggak tahu sih, itu ntar lah kita ini aja bergantung kepada kekuatannya Pak Manut Dalam melobi pihak bioskop ya. Cuma memang betul Dr. Strange itu yang paling berat paling sih. Dr. Strange paling berat, cuma ya kita berharap kan sudah pernah juga sih kejadian di mana Civil War rame, DC 2 juga rame. Bisa 3,6 juga. Ya. Jadi ya mudah-mudahan semua
semua penonton Indonesia rezekinya cukup, jadi punya waktu dan uang yang cukup untuk nonton 2 film. Tapi seberapa optimis sih dalam arti kan katanya ada sekitar 8 total ya. 8 apa? Film horor. Tapi mungkin baru 3 yang mengajukan ke bioskop. Berapa yakin sih Mas Awi sendiri dengan mungkin nanti head to head dengan kawan-kawannya sendiri gitu? Kalau saya sih yakin banget. Kenapa? Karena menurut saya kita kan bedanya dengan horor lain itu, mereka kan sequel gitu kan, mereka sequel jadi sesuatu yang ya lanjutan gitu sebenarnya gitu. Kalau ini kan katanya kan baru dan orang-orang yang karena threadnya sangat viral, mereka udah kayak pengen ngelihat secara gambar gitu, secara visual, dan sampai hari ini pun meskipun udah pada lebih galak-galak kalau nge-DM saya, tapi ya alhamdulillah masih pada peduli gitu, masih pada nanyain kan. Sampai tadi saya on the way sini aja ada yang bilang, Mas terima kasih loh Mas KKN ditunda. Saya pikir wah mau sini-sini saya nih. Tahu dia DM lagi karena saya hari ini positif COVID dia bilang gitu. Jadi akhirnya saya masih bisa nonton. Oh iya semoga cepat sembuh ya gitu. Jadi ya meskipun pada banyak yang galak-galak ya sebenarnya sih ya mereka masih peduli lah. Mereka masih peduli, mereka masih penasaran, mereka masih excited gitu untuk nonton KKN. Ya, kita juga sih sebenarnya kita udah gak sabar banget gitu pengen bikin film ini ke orang-orang. Jadi pede sih masih pede. Kalau dari kontennya Mas mungkin seberapa yakin orang-orang masih kayak kena vibes-nya, ini kan udah berapa tahun lalu terus beberapa kali ditunda juga. Itu sih. Nah kalau ngomongin vibes sejujurnya saya memang nggak tahu lah ya. Cuma karena kita believe in the content gitu, kita believe dengan produk kita, dan sejauh ini meskipun orang semua yang ngomong ke saya banyak yang nge-DM ke saya pun bilang ntar hilang lo vibe-nya, tapi dengan kenyataan mereka aja ngancem begitu kan artinya mereka masih mikirin juga gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan vibe-nya sih berlanjut, cuma kalaupun nggak berlanjut saya cukup pede setelah penayangan hari pertama, hari kedua word of mouth-nya bakal bagus lah gitu, karena kita pede sih dengan konten kita gitu. Oke, sip. Oke Mas. Oke, thank you Mas Awi. Ya.